Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi di pembelajaran tematik subtema 2 di pembelajaran 4 dan 5. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 terlebih dahulu. Nah, sambil menari dan bernyanyi, mari tirukan gerakan kupu-kupu ya. Nah, gerakannya ikuti petunjuk di bukumu. Rentangkan kedua tanganmu ke samping, kepakkan sebanyak 8 kali. Berjalanlah ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, berjalanlah memutar membentuk lingkaran. Yang kedua, anggaplah tanganmu sebagai sayap kupu-kupu. Tirukan gerakan kupu-kupu yang sedang hinggap. Kepakkan tanganmu ke belakang punggungmu, kepakkan ke depan dan ke belakang perlahan. Bungkukkan badanmu saat mengepak. Berjalanlah ke depan. Selanjutnya, bergeraklah dengan lintasan zigzag. Kemudian, selanjutnya adalah menirukan gerakan kucing mengejar kupu-kupu. Gerakan kedua tangan ke atas sambil melompat ke depan, lakukan sebanyak 8 hitungan. Nah, untuk selanjutnya, ayo membaca cerita Nina berikut. Nina berulang tahun pada bulan Januari tahun lalu. Tahun lalu, Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama si Manis. Nina merawat si Manis dengan baik. Si Manis pun tumbuh semakin besar. Ayo lengkapi tulisan nama bulan yang belum disebutkan pada bukumu. Nah, nama bulan yang belum disebutkan di dalam buku ini adalah untuk nama bulan menggunakan huruf besar di awal kata. Nah, seperti contohnya Januari. Ya, di sini ya Nak ya, Januari. J-nya besar ya. Kalau nama bulan, nama hari itu menggunakan huruf besar di awal kata. Oke, dan selanjutnya untuk di buku kalian masing-masing di halaman 44 disebutkan nama-nama bulan. Nah, nama-nama bulan tersebut diawali dengan huruf depan huruf besar ya. Jadi setiap kata yang menuliskan nama bulan atau nama hari itu dituliskan dengan huruf besar di awal kata. Oke, next. Ayo mengamati. Perhatikan gambar timbangan di samping. Jarum timbangan tepat menunjuk angka 250. Berat terigu 250 gram. Bagaimana penimbangan bahan kue lainnya? Ayo ingat kembali cara menimbang benda pada pelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan menimbang yang dilakukan oleh Nina dan ibunya. Oke, jadi diingat cara penimbangan bahan kue di pembelajaran sebelumnya. Next, ayo mengamati. Coba pasangkan gambar bahan kue dan timbangan yang tepat di bukumu. Nah, ini adalah cara untuk membuat kue. Nah, berapakah ukuran gulanya? Ukuran gulanya adalah berapa anak-anak ini semua? Iya, ukuran gulanya adalah 100 gram. Kemudian menteganya sebanyak 150 gram. Milk atau susunya sebanyak 200 gram. Lalu yang terakhir mesesnya sebanyak 50 gram. Nah, itu adalah cara-cara menimbang menggunakan timbangan. Oke, next. Ayo berlatih. Nah, di sini ayo berlatih, Miss akan langsung bahas ya. Untuk nomor 1, buatlah 3 kalimat menggunakan nama-nama bulan. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Miss beri satu contohnya ya. Misalnya, saya lahir di bulan Juni. Juninya ini adalah huruf besar walaupun berada di belakang ya, di tengah ya. Dia harus menggunakan huruf besar karena nama bulan.
J-nya yang besar ya nak. Kemudian di awal kalimat itu huruf S-nya harus besar, atau awal katanya di setiap awal kata, awal kalimat menggunakan huruf besar. Oke, next nomor 2. Di sini perbaikilah penulisan huruf pada kalimat berikut. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini Miss kasih contoh ya untuk membuat huruf tegak bersambungnya. Nah, yang A, bulan setelah Juni adalah Juli. Bulan, B-nya besar. Nah, ini perhatikan ya nak, B-nya besar, J-nya besar. Adalah Juli, J-nya juga besar. Oke, next. Yang B, Dita lahir bulan Oktober. Nah, ini Miss sudah perbaiki. D-nya nama Dita, itu nama orang, berarti D-nya besar. Lalu Oktober itu O-nya besar karena nama bulan ya. Oke, next. Lani les menari setiap hari Senin, Selasa. Senin dan Selasa ya. Lani menggunakan huruf besar di L-nya, lalu hari Senin S-nya besar, Selasa S-nya juga besar. Oke, next, yang terakhir, Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati pada bulan Agustus. Hari hanya besar di depan nama negara kita Indonesia, I-nya besar. Lalu bulannya bulan Agustus, A-nya juga besar. Oke, demikianlah perbaikan huruf pada kalimat yang di latihan tematik pembelajaran 4. Oke, kita lanjutkan ya. Gambarlah buah pada timbangan sehingga mencapai berat yang sesuai. Nah, ini Miss tidak gambarkan, Miss langsung tarik garis ya. Kalian kalau mau menggambarkan silahkan, boleh saja. Yang pertama itu 100 gram. Nah, di sini dituliskan 300 gram ya. Nah, itu salah tulis. Jadi boleh kalian ganti. Nanti ya di sini menjadi 100 gram. Oke, selanjutnya 150 gram untuk jeruknya. Nah, kita tarik di timbangan yang beratnya 150 gram. Kemudian yang ketiga 250 gram. Kita tarik di timbangan yang beratnya 250 gram. Oke, selanjutnya yang terakhir 500 gram ya pepayanya. Kita tarik pada timbangan yang beratnya 500 gram. Oke, anak-anak semua pastinya sudah paham ya cara melihat atau mengukur benda menggunakan timbangan. Oke, next. Untuk pembelajaran 5 ya, kita langsung lanjutkan saja. Ayo menulis, bacalah teks mengenai tata tertib di perpustakaan pada halaman 48 di bukumu dengan seksama. Nah, di sini ada beberapa tata tertib yang sudah dituliskan di buku kalian ya. Yang pertama adalah tata tertib di perpustakaan. Nomor 1, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Kedua, mengembalikan buku tepat waktu. Ketiga, tidak merusak buku. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak gaduh di perpustakaan. Nah, untuk selanjutnya ada juga di halaman 49 di buku kalian sudah diberikan tata tertib di toilet. Nah, yang pertama adalah mengantri ketika ingin menggunakan toilet. Yang kedua, menyiram toilet setelah digunakan. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, tidak mencoret-coret dinding toilet. Nah, demikian adalah tata tertib di perpustakaan dan tata tertib di toilet yang materi selanjutnya. Ayo bercerita. Nina membaca buku di perpustakaan. Ia menjaga agar buku tetap rapi. Ia tidak melipat dan mencoret halaman buku. Nina mentaati aturan di perpustakaan. Apakah kamu mentaati aturan di sekolahmu? Ceritakan pengalamanmu. Nah, pastinya anak-anak semua tetap mematuhi aturan yang ada di sekolah ya. Nah, itu adalah cara agar kita tetap disiplin, tetap tertib dan teratur. Oke. Next. Ayo membaca. Bacalah teks mengenai Nina bercerita tentang hewan peliharaan pada halaman
49 di bukumu dengan seksama. Mari kita baca bersama-sama ya. Jam istirahat masih tersisa. Setelah meminjam buku, Nina bercakap-cakap dengan temannya. Nina bercerita tentang hewan peliharaannya. Made, Deli, dan Tony mendengarkan Nina. Made juga bercerita tentang hewan peliharaannya. Bel tanda masuk telah berbunyi. Nina dan teman-teman segera masuk ke kelas. Masuk kelas tepat waktu adalah contoh sikap mematuhi tata tertib di kelas. Perhatikan huruf besar yang digunakan pada cerita di atas. Penulisan nama orang diawali dengan huruf besar. Ayo buatlah kalimat menggunakan namamu. Nah, misalkan Miss beri contoh, Nina suka merawat hewan peliharaannya. Nah, Nina berarti kata Nina di depan, N-nya memakai huruf besar ya. Oke, next. Ayo mengamati. Ayo melakukan berbagai gerak berlari ya. Maksud Miss, gerak berlari. Misalnya seperti berikut. 1. Lari tidak berpindah tempat. Atau lari di tempat ya nak ya. Yang kedua, lari berpindah tempat. Ini contohnya adalah berlari zigzag menghindari rintangan. Ulangilah dengan melakukan lari dengan lutut terangkat. Yang kedua di sampingnya berlari ke kanan 8 hitungan, ke kiri 8 hitungan. Nah, demikian adalah contoh-contoh lari ya. Lari yang ada di pelajaran PJOK. Lari ini adalah salah satu olahraga yang dapat melatih kekuatan otot kaki. Nah, berlari itu bisa bervariasi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada berlari di tempat, ada juga berlari yang berpindah tempat. Oke, next. Ayo berlatih. Kerjakan soal di bawah ini. Tuliskan 3 tata tertib ketika bermain di lapangan atau di halaman sekolahmu ya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, menjaga kebersihan dari lapangan sekolah. Yang kedua, apabila teman curang saat bermain, jangan sungkan untuk mengingatkannya. Jadi kalau ada temannya bermain bersama-sama tapi dia berbuat curang, kalian boleh mengingatkannya ya, agar permainannya bisa berjalan dengan baik dan sportif. Yang ketiga, jangan menggunakan benda yang dapat melukai orang lain. Nah, benda-benda misalnya contohnya batu, benda-benda keras yang dapat melukai orang lain itu tidak perlu kalian gunakan ya nak ya. Jadi bermainnya yang sportif saja, misalnya berlari ya hanya berlari saja, jangan menggunakan benda-benda seperti itu. Untuk tugasnya itu adalah nomor berapa ya yang mau Miss buat? Oke, betul sekali. Nomor 2. Nah, tugasnya nomor 2 ya, yang bagian A dan tugasnya bagian B juga. Jadi tugasnya nomor 2 yang A dan B. Oke, cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga penjelasan yang disampaikan bisa dimengerti dan jangan lupa di-share tugasnya ke teachernya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.